Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara. Ada yang menganggap kehidupan itu berjalan seperti biasa, tapi saya meyakini bahwa kehidupan adalah anugerah Tuhan setiap hari. Oleh sebab itu, saya bersyukur untuk perjumpaan kita pada saat ini. Saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, kita masih akan membahas satu tema tentang bagaimana hidup yang berdampak dan bukan sekedar ada, tetapi kita mempengaruhi dan dipakai Tuhan untuk kehidupan yang lebih baik dalam kehidupan bersama kita. Saudara, mari kita ikuti bersama dan kita akan melandasi terlebih dulu dengan bacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, hidup yang berdampak, kemarin kita bahas, harus dimulai dari kualitas diri yang baik, yang mumpuni, yang semestinya. Sebab tanpa kualitas diri, kita tidak mungkin berdampak bagi, jangankan masyarakat atau lingkungan, di keluarga saja tidak mungkin terjadi. Maka kualitas diri menjadi penting. Kita juga sudah membahas bahwa hidup yang berdampak itu berlandas pada kehendak Tuhan yang kita bahas sebelumnya. Saudara sadari atau tidak, sebetulnya anugerah hidup itu karena kita masih diberi tugas untuk berbuat sesuatu, untuk berbuat baik, untuk mempengaruhi kebaikan di sekitar kita. Pekan ini saya agak terguncang karena beberapa warga yang tidak sakit, kelelahan dan beberapa faktor, kemudian dia dipanggil Tuhan mendadak. Bukan karena COVID-19, tapi karena gangguan fungsi jantung. Ya, sebuah kematian yang mungkin ada yang bilang bagus, tapi bagi yang ditinggalkan itu tentu tidak begitu mudah. Jadi, saya menghayati saudara, kalau kita diberi hidup, itu adalah anugerah. Itu berarti kita masih punya tugas. Itu berarti kita harus berkarya dalam kehidupan kita. Kita akan membaca bagian dari firman Tuhan pada saat ini. Saudara buka 2 Tesalonika 3 di bawah judul berdoa dan bekerja. 2 Tesalonika 3. Kita akan baca pada ayat yang ke-6 sampai 11. Ada beberapa ayat ya. Mari kita cermati. Yang demikian 2 Tesalonika 3 ayat 6 sampai dengan 11. Tetapi kami berpesan kepadamu saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma, tapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu: jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. 2 Timotius 3 ayat 6 sampai dengan 11. Yang berbahagia barang siapa yang merenungkan firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupan setiap hari. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dari firman ini kita menemukan beberapa poin penting. Yang pertama, sesuai dengan subtema di judul ini, yaitu tentang berdoa dan bekerja.
Ini menjadi pesan penting untuk saudara dan saya. Bekerja dan berdoa. Berdoa jangan dimengerti ritual. Bekerja jangan dimengerti hanya sebagai pegawai negeri. Saudara tahu bahwa sebagian besar dari kita justru malah bukan pegawai negeri. Saudara bisa, itu bersyukur, tapi tidak selalu orang bekerja menjadi pegawai negeri. Nah, oke? Jadi dua hal ini. Ayat 6 mari kita cermati. Tapi kami berpesan kepadamu saudara-saudara, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya. Menjauhkan diri bukan berarti fisik, tapi jangan sampai kita ketularan semangat hidup yang tidak benar. Jangan sampai kita ikut-ikutan tidak tertib. Jangan sampai kita ikut-ikutan hidup yang tidak punya visi. Jangan sampai kita ketularan membuang waktu dan tidak membuat pengaruh yang positif bagi kehidupan sekitar kita. Ini poin pertama. Saudara, hidup yang berdampak, yang secara positif mempengaruhi orang lain, itu sebuah perjuangan yang tidak mudah. Itu butuh strategi. Strategi pertama adalah tidak mudah terpengaruh hal yang nggak benar. Kemudian dikatakan di 6b, dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Kemarin kita sudah bahas bahwa firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita ini hidup yang benar. Dan ajaran itu harus dilakukan. Kita bermanfaat bagi orang di sekitar kita. Oke. Bagian yang kedua, ayat 7. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kami harus mengikuti teladan kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Bagian yang kedua adalah berani menjadi teladan. Mau dan bersedia menjadi teladan. Mulai dari yang terdekat sampai sekitar kita, bahkan yang lebih luas lagi. Menjadi teladan. Tidak terpengaruh yang negatif, yang pertama. Dan yang kedua, berani menjadi teladan. Sedia, siap menjadi teladan. Tentu maksudnya yang bagus. Saudara, ini poin penting. Karena sekarang ada banyak teladan yang kurang bagus. Supaya viral, lalu ada beberapa ibu-ibu yang bikin rekaman, kemudian diunggah dan dia ada di tengah jembatan, kemudian nari-nari dan seterusnya, dan itu mengganggu lalu lintas. Ada juga beberapa ibu-ibu yang supaya terkenal lalu bendera merah putih itu diinjak-injak dan dibakar. Viral memang, tapi bukan itu yang dikehendaki Tuhan. Karena Tuhan tidak menghendaki kita menghina bangsa dan negara. Tuhan tidak menghendaki kita mengganggu ketertiban umum, lalu lintas. Saudara tahu, dalam Alkitab tidak ada hal seperti itu. Oleh sebab itu, sebagai orang beriman, pengikut Kristus, maka pertama, jangan ketularan yang negatif. Yang kedua, berani menjadi teladan. Berani menjadi teladan. Yang ketiga, ayat 10. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak bekerja, tidak mau bekerja, janganlah dia makan. Poin ketiga adalah mau dan berani bersedia menegur. Biasanya nggak enak ya, tapi ini yang dikehendaki Tuhan. Kalau ada yang nggak benar, kita berani menegur. Strateginya monggo, caranya tentu harus diatur. Saya ke pasar, ada keluarga udah pakai masker, tapi ternyata di bawah ini makanya di dagu. Dan dia bawa anak juga, anaknya juga pakai masker, tapi pakainya di dagu. Nggak, kok maskernya gitu makainya?
Saya coba dengan pelan. Dan dia melihat saya, kaget, ada rasa tidak suka, tapi akhirnya dia memakai masker juga buat anaknya. Itu contoh kecil. Karena apa? Karena orang yang kita tegur belum tentu senang. Itu tidak masalah. Yang menjadi masalah adalah jika kita tidak menegur. Gitu. Maka berani memberi peringatan seperti ayat 10. Ini. Kami memberi peringatan ini. Dikatakan di sini, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah dia makan. Tentu maksudnya ini sebuah nasihat yang keras ya. Ada malas, ada orang yang malas, ada orang yang sukanya enak kepenak, nggak bekerja. Dan itu tidak betul. Kalau mau jadi berdampak, ya kita harus bekerja. Bekerjanya wujudnya bisa macam-macam, tapi bekerja. Itu poin ketiga. Ya. Baik, yang terakhir, poin keempat, saudara. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya, tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Apa itu sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna? Banyak. Tongkrongan sampai malam. Ya, kalau tongkrongannya itu bermanfaat, oke juga. Dan itu tidak setiap malam tentu kan. Tongkrongan sampai malam, kemudian mengkonsumsi hal-hal yang tidak semestinya, yang menjadi larangan hukum, ya itu jelas hal yang tidak berguna. Dan kemarin kejadian, saudara, ada orang muda masih, umurnya 30-an, masih muda, dan dia tongkrongan, kemudian sudah selesai dini hari lalu pulang, naik motor ngebut, wah saudara, kalau sudah miring-miring begini, wah gitu. Dan tahu-tahu kecelakaan tunggal. Dia terlalu ke pinggir, lalu ada tiang traffic light itu, meninggal. Ya tentu orang tuanya menangis. Tidak sekedar sahabatnya, tapi orang tuanya yang mendidik dari kecil. Ya, sebuah kejadian yang tragis. Konon memang terbiasa tongkrongan. Bangunnya tidak pagi, tapi telat sesuka sendiri. Kerjanya, ya sudah cukup umur tapi enggak kerja. Toh orang tuanya mencukupi. Dia bangun tidur, mau sarapan juga ada. Tidak tertib hidupnya. Kecelakaan tunggal dan meninggal. Ya sudah, apa mau dikata? Semua sudah terjadi. Saudaraku, sebagai hambanya saya mengajak, yuk kita isi hidup yang bermanfaat. Hidup yang berdampak. Dan mari kita tata seperti yang Tuhan katakan hari ini. Jangan gampang dipengaruhi oleh negatif, hal yang negatif dalam pergaulan. Kemudian coba untuk tertib hidupmu, ya. Jadi teladan gitu. Dan bahkan berani menegur kalau ada sahabat kita, orang yang kita kenal sekitar kita yang enggak benar. Dan dikatakan di sini harus kekeh untuk berguna. Jangan hidup yang tidak berguna, sibuk dengan yang tidak berguna. Saudaraku, saya mau mengajak kita untuk menghayati hal ini. Dan mari mulai sekarang kita hidup yang berguna, supaya kita bermanfaat buat Tuhan, buat keluarga, buat sesama, dan mempengaruhi positif orang-orang di sekitar kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Semoga Tuhan memberkati kami untuk berani menjadi orang yang punya jati diri, tidak dipengaruhi oleh hal yang negatif. Bahkan berani dan mau menjadi teladan. Bahkan mau juga untuk mengingatkan jika ada yang tidak semestinya. Dan kami hidup dengan tertib, bekerja, dan melakukan kegiatan-kegiatan yang berguna. Hidup yang berdampak, itu yang kami rindukan. Tentu yang positif.
yang menjadikan kemuliaan, yang membawa kemajuan, dan untuk kebaikan sesama. Tuhan berkati bangsa kami, berkati kami dan masyarakat sekitar kami. Di tengah pandemi yang sudah memasuki new habit, new normal, yang masih banyak kasus yang terpapar, Tuhan tolonglah. Semoga kami diberi kemampuan untuk memberi teladan, berbuat yang baik, dan diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Demi Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.